Sebenarnya sederhana ya. Game itu ini adalah salah satu cara menarik buat memberikan pembelajaran yang bisa diterapkan di sekolah maupun di rumah. Intinya cuman itu aja. Nah, kenapa menarik? Karena dengan game ternyata membuat hal-hal yang membuat ada keseruan dalam hal pembelajaran. Itu yang menurut saya sangat penting. Kita bisa mengerjakan apapun, kita bisa membuat apapun, tapi kalau tanpa ada dasar rasa senang, dia nggak maksimal gitu. Nah ini bayangin kalau motornya itu, bensinnya itu adalah rasa fun itu. Apapun juga pasti dilakonin dengan cara yang juga sangat menyenangkan. Nah menurut saya dengan 2 hari pelatihan ini, apalagi dalam perspektif saya sebagai orang tua gitu ya, tentu kan ada banyak hal yang ingin disampaikan kepada anak-anak tapi dengan cara yang sangat menyenangkan, dan itu penting karena membuat orang tua dan anak itu makin dekat, makin interaksi secara emosi juga oke, secara kemampuan pengetahuan anak juga semakin baik, dan menurut saya game bisa menjembatani kepentingan itu. Tantangannya adalah pertama memahami rumusnya yang membuat game. Sebenarnya hal yang teknis. Pasti setiap orang juga punya ide, punya gagasan untuk dibuat game gitu mungkinnya. Nah, dengan 2 pelatihan ini kan, 2 hari pelatihan ini kemudian didampingi, difasilitasi untuk merumuskan menjadi sebuah game itu seperti apa. Dan menurut saya itu penting banget karena di sini ada dua kalangan ya, misalnya ada orang tua, ada pendidik gitu, dan dua elemen ini menurut saya dalam konteks sosial nggak bisa dipisahkan gitu. Kalau buat saya ini udah lebih dari cukup, tinggal bagaimana sebenarnya konsep ini atau rumusan ini dicoba dipraktikkan dalam kesehariannya di rumah masing-masing, entah dalam bentuk game apapun gitu. Dan idenya kan banyak nih, ada hal-hal yang tadi yang pengalaman orang tua, ada hal tantangan buat di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa diterapkan gitu. Kami di rumah sebenarnya kan lagi bikin program semacam unschooling. Sekarang masih sekolah tapi unschoolingnya sambil jalan, kira-kira gitu. Nah, dengan harapan sebenarnya di saat dia remaja atau SMP dia sudah bisa mandiri. Targetnya ke sana. Jadi anak saya masih umur 7 tahun, sekarang masih kelas 2 mau kelas 3. Jadi kira-kira punya waktu 3 tahun untuk mendampingi dia di luar sekolahnya. Dan konsep game based learning ini kemudian menjadi hal yang sangat penting, karena gimana caranya supaya anak itu tidak di sekolah pun dia bisa belajar dengan menyenangkan dan bisa mandiri. Itu kan sebenarnya. Nah tantangannya adalah sejauh mana orang tua mendampingi itu. Nah ide-idenya banyak karena kami sendiri misalkan di awal semester ini nih udah melakukan 2 kali perjalanan. Pertama waktu ke Batu Karas, anak selain beberapa hal yang mesti dia pelajari, mulai dari isu ekonomi lokal pesisir, tentang habitat penyu, sampai ke dia belajar bermain surfing dan dia bisa menikmati itu. Nah kemarin kami melakukan perjalanan ke Baduy, juga konsepnya hampir sama begitu. Nah dari 2 tempat ini kemudian ada kepikiran ide kalau dibikin game based learning tentang 2 tempat itu keren ya gitu, karena nggak ada gitu. Gimana kalau game ini kalau didesain, dibikin, terus kemudian bisa menjadi tools juga buat minimal di lingkungan kelasnya dia gitu, untuk belajar tentang budaya Indonesia. Nah ide-ide itu yang sedang kami coba coba kejar gitu, selain ya bikin foto, video, ataupun bikin catatan perjalanannya, kira-kira gitulah.